Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Memunah dengan NIM 1903081 dari jurusan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Jadi, video ini merupakan sambungan dari link sebelumnya yang berisi tentang penjelasan praktikum 7 dan 8. Jadi, pada praktikum 7 ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu hosting dan domain. 2. Menjelaskan 3 layanan hosting dan domain. 3. Menjelaskan fungsi dari 10 nama domain. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu hosting dan domain. Jadi, hosting adalah tempat untuk meletakkan file website. Hosting memiliki fungsi sebagai tempat atau media untuk menyimpan segala file yang ada pada website. Hal tersebut bertujuan agar website Anda nantinya dapat diakses oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. File-file yang ada dalam website harus disimpan dalam sebuah server hosting. Ketika Anda sudah memiliki hosting, maka nantinya juga akan mendapatkan akses cPanel hosting. cPanel hosting adalah kontrol panel untuk pengelolaan hosting dan domain seperti membuat subdomain, melakukan hosting web, melakukan domain forwarding, mengelola SSL, membuat email domain, mengatur kapasitas hosting, dan sebagainya. Sedangkan domain adalah nama yang diberikan untuk sebuah website dengan fungsi untuk menggantikan IP address, sehingga pengguna dapat mengaksesnya dengan lebih mudah. Dengan adanya nama domain, maka kamu dapat mengingat dan mengetik nama sebuah website dengan lebih mudah tanpa perlu menghafalkan IP address yang sangat rumit. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hosting adalah tempat penyimpanan seluruh file yang dibutuhkan oleh sebuah website. Sedangkan domain adalah sebuah alamat yang telah ditunjuk untuk mewakili sebuah website. Dan dapat diibaratkan, misalnya hosting ini adalah sebatang tanah, dan bangunan di atas tanah ini adalah website. Dan untuk alamat dari bangunan tadi, itu dapat dinamakan untuk sebuah domain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 3 contoh layanan hosting dan domain. Yang pertama adalah Wix. Wix merupakan platform pengembangan website atau website builder sederhana yang berbasis komputasi awan atau cloud. Platform pembuat dan pengembang website ini memungkinkan kamu dapat membuat segala jenis website dengan sangat mudah, seperti untuk membuat website toko online, website portofolio, situs website bisnis, dan lain sebagainya. Fitur yang dimiliki Wix diantaranya Visual Builder, Wix Editor, dan Wix AD. Keunggulan Wix adalah cara desain yang mudah, integrasi coding dengan editor, dan kemudahan aksesnya. Sedangkan kekurangan Wix adalah wajib menggunakan subdomain wix.com. Hal utama yang menjadi satu kelemahan menggunakan Wix gratis adalah kamu wajib menggunakan subdomain wix.com. Yang kedua adalah pre-hosting. Pre-hosting atau hosting gratis adalah layanan hosting dari penyedia perusahaan jasa hosting yang disediakan untuk penggunanya secara gratis alias tanpa bayar. Pre-hosting biasanya disediakan penyedia perusahaan jasa hosting dalam rangka promosi untuk memasarkan produk hosting mereka. Tujuannya adalah untuk menunjukkan kualitas hosting yang akan mereka jual. Gratis hosting selama ini biasanya hanya memperbolehkan fitur-fitur hosting tertentu saja. Beda halnya dengan hosting berbayar atau premium. Untuk menikmati fitur-fitur tambahan lain pada hosting premium, tentunya pengguna harus melakukan upgrade dengan cara membayar. Kelebihan free hosting adalah gratis tanpa bayar dan langsung bisa digunakan, dan setidaknya pengguna sudah bisa mencicipi performa free hosting. Selanjutnya, terserah pengguna akan melanjutkan versi hosting gratis atau upgrade ke premium hosting. Yang ketiga adalah Workspace. Workspace adalah salah satu situs hosting gratis yang lebih handal digunakan. Platform ini menyediakan hosting dan domain gratis. Workspace adalah situs bebas iklan yang menawarkan banyak fitur.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi 10 nama dari domain. Yang pertama adalah .org. .org digunakan untuk kepentingan organisasi. ORG singkatan dari organization. Nama domain ini sangat pas bila digunakan untuk website organisasi, lembaga, atau perkumpulan. Tidak ada persyaratan khusus untuk mendapatkan domain .org karena sama dengan .com dan .net. Nah, berikut adalah beberapa situs organisasi dengan domain .org. Nah, dapat kita lihat di sini terdapat contoh domain .org. 2 adalah .net. .net digunakan untuk kepentingan network infrastruktur. Net singkatan dari network atau networking, yang artinya jaringan. Nama domain ini diperuntukkan untuk nama-nama yang berhubungan dengan jaringan, perusahaan-perusahaan komputer, IT, layanan-layanan internet, dan sejenisnya. Nah, berikut situs jaringan dengan domain .net. Nah, dapat kita lihat di sini terdapat contoh domain .net. 3 adalah .edu. .edu digunakan untuk kepentingan website pendidikan, terbatas hanya untuk pendidikan. Nah, berikut beberapa situs pendidikan dengan domain .edu. Dan dapat kita lihat di sini terdapat contoh domain .edu. 4 adalah .info. .info digunakan untuk kepentingan informational website. Info singkatan dari information. Bisa dipakai untuk website apa saja, termasuk blog pribadi. Namun, nama domain .info lebih cocok untuk sesuatu yang sifatnya informasi. Misalnya, kesehatan.info, lalu lintas.info, dan sebagainya. Nah, di sini dapat kita lihat contoh dari domain .info. 5 adalah .name. .name digunakan untuk keperluan web pribadi. Nah, dapat kita lihat di sini terdapat contoh domain dari .name. 6 adalah .pro. .pro digunakan untuk keperluan profesional. 7 adalah .aero. .aero digunakan untuk perusahaan penerbangan. 8 adalah .cat. .cat digunakan untuk kategori. 9 adalah .travel. .travel yaitu domain yang dipakai untuk situs pariwisata. 10 adalah .tel. .tel digunakan untuk situs web layanan komunikasi internet. Selanjutnya adalah praktikum 8. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat aplikasi jalan di internet. Hal pertama yang kita lakukan dahulu adalah membuka domain hostinger. Dan hostinger ini sebagai layanannya. Di sini Bapak memiliki 2 domain, yaitu ruslanstikpan.com dan stikespanakukan.ac.id. Sekarang kita masukkan sistem yang dimiliki, yaitu aplikasi rumah sakit, ke dalam ruslanstikpan.com dengan cara mengklik manage. Selanjutnya kita membuat subdomain yang berfungsi untuk memberikan nama pada aplikasi yang akan kita jalankan nanti. Nah, di sini kita buatkan subdomain pada cPanel. Cari tulisan domain. Kemudian kita klik subdomain. Di sini kita berikan nama. Misalnya SIRS kelas B. Di sini di belakangnya ada ruslanstikpan.com. Setelah itu kita klik create. Nah, di sini subdomain sudah keren sukses. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di sini pada halaman terakhir sudah ada tampilan SIRS kelas B. Kita tinggal copy, kemudian kita langsung cek websitenya apakah sudah ada. Kita paste, kemudian enter. Maka tampilannya adalah akan ada berhasil dibuat SIRS kelas b.ruslanstikpan.com. Tapi yang tampil adalah default.php. Jadi ini adalah tampilan website dari hostinger yang awalnya adalah default.php.
Nah, sekarang websitenya sudah ada, tinggal kita masukkan search-nya. Selanjutnya kita kembali ke cPanel. Nah, sekarang di sini sudah ada website search-kelas-b.ruslanstickpan.com. Setelah itu, kita kembali ke awalnya. Lalu kita masuk ke File Manager. Di File Manager, cari website yang sudah kita buat tadi, search-kelas-b.ruslanstickpan.com. Kemudian kita masuk ke domain, lalu klik ruslanstickpan.com, public HTML. Kemudian di sini kita cari search kelas B. Nah, di sini search kelas B sudah ada di cPanel. Kita buka saja, kemudian kita klik default PHP. Nah, di sini masih sama seperti tampilan sebelumnya, yaitu default.php. Untuk menampilkan ini cukup dibuka saja. Nah, ini adalah bahasa pemrogramannya, panjangnya 299 baris. Webnya terdiri dari HTML dan CSS. Jadi di sini kita bisa hapus atau abaikan saja. Sekarang tinggal kita masukkan saja search-nya yang tersimpan di komputer. Di sini kita klik upload file. Lalu select file. Dan kita cari di mana aplikasi tersimpan. Setelah itu kita klik Puskesmas. Lalu open. Kemudian kita upload. Tunggu beberapa saat sampai terupload. Nah, kalau sudah tersip, kita langsung ekstrak saja, supaya bisa masuk ke search. Karena jika tersip, maka tidak bisa digunakan. Pastikan tercentang puskesmasnya, lalu klik ekstraknya. Nah, kita tunggu prosesnya. Nah, sudah extraction complete, tinggal di close. Sekarang folder zip sudah lepas. Jadi, sudah satu folder yang sudah tidak terzip lagi. Di sini kita klik saja. Nah, ini adalah file aplikasinya. Nah, sekarang kalau kita jalankan otomatis belum ada tampilannya. Masih hal yang sama. Sekarang kita memindahkan seluruh isi file yang ada di sini ke search kelas B. Karena di search kelas B itu masih kosong. Cuma ada puskesmas dan default.php. Sekarang isi dari puskesmas kita keluarkan ke search kelas B. Dengan cara kita blok semuanya. Setelah itu kita klik move. Lalu di sini kita klik change. Kemudian kita klik search kelas B. Lalu klik select this. Setelah itu kita klik move. Maka file yang ada di puskesmas sudah hilang. Lalu kita pindah ke search kelas B. Jadi semua filenya sudah pindah semua.
Lalu kita coba refresh halaman defaultnya. Tampilannya sekarang setelah kita refresh, ada pesan PHP error, database error accurate. Yang masalahnya adalah database-nya belum kita masukkan. Sekarang kita kembali ke cPanel. Kemudian kita klik database MySQL database. Di sini kita langsung saja buat database supaya sinkron dengan search-nya. Tadi dikasih nama search kelas B supaya gampang untuk lebih mudah. Database-nya itu sama dengan nama websitenya. MySQL username kita samakan saja dengan MySQL database. Dan passwordnya pun kita buat sama tapi dibuat unik, yaitu search_kelas B1. Setelah itu kita klik create. Nah, database sudah create successful. Setelah itu kita copy karena nanti kita gunakan di websitenya. Selanjutnya kita kembali ke file manager tadi yang ada di search kelas B. Kemudian kita masuk ke aplikasi. Kemudian kita masuk ke config. Dan pilih database. Nah, di sini kita langsung copy dan ganti jadi U55. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita juga copy lagi, lalu pindahkan ke database. Dan untuk password, kita tinggal paste saja karena tadi kita sudah mengkopinya. Kemudian kita klik save. Dan di sini saya sudah save. Sekarang kita tinggal jalankan websitenya dengan cara merefreshnya. Dan sekarang sudah berjalan. Search kelas b.ruslanstickpan.com press out. Dan inilah tampilannya. Sekarang kita bisa mencobanya lagi dengan mengklik linknya. Maka akan berjalan search kelas b.ruslanstickpan.com. Itulah tadi beberapa tutorial yang sempat saya jelaskan, semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.